Episode 24. Alisa merasa senang setelah mendapatkan pesan dari Biru. Akhirnya, pria tampan ini bisa terpikat olehku. Aku pasti akan mengamankan posisi sebagai brand ambassador di perusahaannya. Pikir Alisa dengan tersenyum licik. Sore hari di Hotel XX. Bi telah memesan kamar suite room dan meminta Alisa langsung masuk ke kamarnya. Alisa berjalan di sepanjang lorong dan masuk ke kamar yang telah Bi katakan sebelumnya. Ceklek. Pintu terbuka, dia melihat Biru sedang duduk di sofa dan mendekatinya. Pak Biru, saya tahu kalau Bapak tertarik dengan saya. Bagaimana kita menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan saling terikat? Saya yakin, kalau Pak Biru tidak akan kecewa bersama saya. Alisa langsung duduk di sebelah Biru dan bertingkah sangat manja dan genit. Dia berdiri di hadapan Bi dan mulai membuka dressnya yang cukup minim itu. Memperlihatkan bagian dalam tubuhnya. Bi hanya mengernyitkan dahi dan bergumam dengan senyum sinis. Cih, jika itu Emily, mungkin aku akan sangat tertarik dan tidak akan menolak. Tapi wanita seperti ini, mana mungkin aku tertarik. Meskipun dia dengan sukarela memberikannya padaku. Biru sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Alisa. Jadi dia telah menyiapkan kamera di salah satu sudut ruangan yang dapat dengan jelas mengambil gambarnya. Hentikan, Bi berkata dengan dingin dan tatapan yang tajam. Kamu pikir, aku akan tertarik dengan tubuhmu itu? Menurutmu kenapa aku mengatakan untuk membentuk kerjasama denganmu? Alisa terkejut dengan tanggapan Biru. Apa maksudmu? Tanyanya dengan heran. Aku mengatakan kerjasama denganmu bukan sebagai model. Tapi, bekerja sama untuk mundur dari dunia model dan tidak memperlihatkan wajahmu lagi di hadapanku ataupun jingga. Aku ingin kamu pergi jauh dari sini. Biru masih tenang tapi tatapannya berubah menjadi sangat menyeramkan. Kaki Alisa seketika lemas, dia terduduk di lantai. Jingga, apa hubunganmu dengan Jingga? Apa Jingga sebelumnya telah menyerahkan tubuhnya juga padamu? Kenapa aku harus berhenti menjadi model? Alisa berkata dengan memberikan tatapan sinis kepada Biru. Biru yang kesal berkata dengan nada yang tinggi dan meraih dagu Alisa dengan begitu kuat, hingga dia meringis kesakitan. Apa kamu bilang? Aku kakaknya Jingga. Kamu pikir, kamu ini siapa? Berani-beraninya berusaha mencelakai adikku dan berkata hal yang tidak-tidak tentang dia. Apa kamu pikir keluarga Kusuma tidak memiliki moral seperti apa yang kamu katakan? Hingga harus naik ke atas ranjang untuk mengamankan posisi model. Kamu tidak lebih dari seorang model sampah. Bi menghempaskan Alisa ke samping dengan kasar dan sorot matanya yang memancarkan kemarahan. Alisa semakin terkejut dengan perkataan Biru. Keluarga Kusuma, maksudmu, Ji, adalah anak dari pebisnis Juda dan Seren. Tentu saja, dan aku tidak ingin lagi melihatmu ada di sekitar kami. Jika kamu masih terlihat di sini, aku akan menyebarkan videomu ke media. Oh iya, sebelum kamu menyesal nantinya, cepat kenakan lagi pakaianmu sebelum semuanya terlambat. Alisa masih mencerna setiap perkataan Bi. Tapi sebelum dia bereaksi, pengawal Bi mengetuk pintu. Alisa dengan cepat merapikan bajunya. Tapi terlambat, mereka sudah masuk dan Alisa belum merapikan bajunya. Seret dia keluar, aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Kata Bi dengan nada dingin dan tatapan mata yang tajam seakan ingin membunuh. Pak Biru tolong ampuni saya. Saya janji tidak akan mengganggu Ji lagi. Tolong Pak, Alisa berteriak, tapi Bi tidak mendengarkan dan mengambil hand sanitizer karena tangannya telah menyentuh Alisa. Cih, dasar model tak punya otak. Berani bertindak tapi tidak berani menerima akibatnya. Setelah Alisa keluar Bi menghubungi Alex. Halo Alex. Berikan informasi mengenai Alisa kepada wartawan, biarkan mereka menyebarkannya. Bi berkata dengan senyum jahatnya. Oke. Alex memberikan jawaban singkat lalu mengirimkan pesan pada salah seorang wartawan. Alisa model cantik yang lembut dan baik hati. Rela naik ke atas ranjang demi mengamankan posisi sebagai model salah satu brand ternama. Dengan berita yang dikeluarkan oleh wartawan berita online,
Jagat maya menjadi heboh atas apa yang telah dilakukan Alisa. Dengan begitu dia tidak akan bisa lagi menjadi model lagi. Sekarang tiba giliranmu Sheila. Gumam biru menyeringai, setelah melihat postingan dari berita online. Ji hari ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perban yang mengikat kepalanya telah dilepas, hanya ada perban kecil untuk menutupi lukanya saja. Tapi kakinya masih diperban dan dia masih menggunakan kursi roda. Ji meminta untuk memakai tongkat saja, tapi papinya bersikeras untuk mengenakan kursi roda. Ceklek, terdengar suara pintu dibuka, kemudian muncullah dari balik pintu Edward yang hari ini tidak memakai seragam. Dia berpakaian kasual, dengan mengenakan celana jeans panjang, t-shirt polos dan jaket. Permisi Om, Tante, Ji. Edward menyapa satu persatu. Loh, Kak Edward, kok tidak menyapaku? Aku ini tidak kelihatan bukan? Kata Vio dengan bibir mayun. Maaf Vio cantik. Edward tersenyum dengan santainya. Sudahlah Ed, jangan dengarkan dia. Kata Judah dengan santai, Edward hanya membalas dengan senyum. Hari ini, kamu tidak bertugas. Sambungnya lagi. Hari ini aku cuti Om. Baguslah kalau begitu. Kita pulang sekarang. Sepertinya aku mencium sesuatu Kak. Bisik Vio kepada Ji dan dibalas dengan tatapan tajam dari Ji seakan berbicara. Awas kau.